hormon reseptor opioid itu Ya, kan yang itu kan lebih ke condong tentang hormon keangkuhan, di ya. mana ketika adanya kebiasaan-kebiasaan atau rasa adanya apa namanya itu sering berjumpa, terus ada rasa rasa yang apa kebiasaan itu jadinya timbullah dengan rasa kangen itu kalau sesama kalau itu berbeda jenis. Kalau misalnya kita di dalam pertemanan misalnya Iya. pertemanan itu Mm-mm. tiba-tiba kita berpisah selama 2 tahun gitu tapi tiba-tiba timbul rasa kangen, apakah itu juga bisa salah satu dari hormon reseptor opioid Pak? Dan itu juga Pak, bagaimana kita untuk mengatasi hormon reseptor opioid, karena kan kalau kita misalnya di dalam pasangan kan itu bisa mengakibatkan dosa juga itu. Oke, jadi gini ya. Tuhan menciptakan hormon-hormon itu baik adanya. Karena Tuhan itu melihat semua yang diciptakannya adalah baik dan teramat baik. Dan di antara semua yang diciptakan Tuhan baik dan teramat baik, manusialah yang terbaik dari semua yang diciptakan. Itu berarti bahwa hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita itu adalah hormon-hormon yang baik. Hormon-hormon yang baik. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka hormon-hormon yang berpotensi baik ini akhirnya jadi lemah dan mudah untuk dipakai oleh kekuatan dari luar, ini dalam hal ini kuasa gelap, untuk kemudian mempengaruhi manusia, mengikat manusia, memperbudak manusia dengan dosa-dosa tadi. Ya, kepuasan-kepuasan tubuh yang membuat tubuh itu akhirnya mengalami kenikmatan berulang, dan kenikmatan berulang itu akan membuat dia menjadi ketagihan. Dan ketagihannya adalah ketagihan negatif, ketagihan yang menghancurkan, ketagihan yang merugikan orang banyak, ketagihan yang mendukakan hati Allah, ketagihan berbuat dosa. Nah, jadi yang tadinya baik dimanfaatkan oleh kuasa gelap untuk menghancurkan kita. Sedangkan dari posisi kita, kita ini adalah orang-orang yang sudah lemah karena dosa Adam dan Hawa. Nah, kelemahan ini kemudian akan semakin menjadi-jadi oleh karena pengaruh dari kuasa gelap tadi memanfaatkan hormon-hormon yang baik untuk menjatuhkan kita dengan konsep-konsep jahat, konsep-konsep dosa. Nah, kalau kita bicara tentang hormon ini adalah sesungguhnya pemberian Tuhan yang baik. Kalau kita bertemu dengan teman, sudah lama tidak bertemu dengan teman, dan kemudian kita kangen, ya. Kalau ketemu itu ada bahagia, ada kepuasan, ada sukacita, it's okay, nggak masalah. Dan itu bukan dosa. Nah, tetapi kalau misalnya kangennya ini kemudian didomplengi oleh konsep-konsep atau nafsu-nafsu dosa, nafsu-nafsu jahat, kangennya itu jadi negatif. Ya, ketemu dengan teman lama, pegang-pegang, peluk-peluk lah, lama-lama bisa jadi lesbi, bisa jadi homo. Ya, padahal sebenarnya tidak bermaksud ke sana. Tapi karena dipengaruhi, didomplengi, ya dimanfaatkan oleh iblis, akhirnya bisa jatuh dalam dosa. Padahal sebenarnya awal mulanya tidak berdosa. Ya, jadi kangen itu nggak masalah. Ya, selagi kangen itu adalah hal yang baik yang tidak melanggar aturan-aturan Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, kangen nggak masalah. Ya, kita kangen orang tua, itu adalah hormon, apa namanya, hasil dari produksi hormon-hormon tadi. Kita kangen dengan adik kita, kakak kita, ketemu kita bahagia, itu hormon serotonin, ya, hormon endorfin itu keluar semua. Bahagia, tubuh kita puas. Karena itu kalau kita pergi jauh, kita selalu pengen pulang ke rumah. Itu adalah
kerja dari hormon kita juga. Dan itu positif, tidak masalah. Positif itu. Tapi, nah ketika dia mulai masuk ke dalam ranah yang menghancurkan, ranah yang merugikan, nah ini sudah melanggar. Nah kalau sudah melanggar, nah itu sudah teridentifikasi, terdeteksi, ya, terdefinisi sebagai dosa. Lalu Pak, kalau misalnya itu hormon kan kalau kita lihat kan dulu kalau orang kayak suami istri itu ya Pak, Ya, itu ada rasa hormon reseptor opioidnya itu besar banget gitu. ya, Tapi setelah berjalannya waktu makin kayak rasa rindu mereka terus saling, apalagi kalau timbul kata perkelahian di dalam keluarga itu adanya rasa dia melakukan iya, lagi dengan istrinya itu pengen tidak pulang gitu. oke. Berarti hormon opioidnya hilang. Ya, bukan hilang ya, tapi tidak terproduksi. Nah, begini, kalau kita melihat contoh kasus ya, contoh kasus suami istri yang dulu saling cinta, kangen, ya, cinta buta gitu ya, cinta mati, sampai katanya gomblo tai kucing pun bisa jadi rasa coklat gitu ya. Sekarang setelah lewat sekian tahun, kok cintanya mulai berkurang gitu ya. Itu bukan karena hormonnya, bukan. Itu oleh karena hidup yang tidak di dalam Tuhan. Ya, kalau suami istri itu hidupnya tidak di dalam Tuhan, maka yang terjadi adalah pertengkaran, ya, tidak saling menghormati, istri tidak menghormati suami, suami tidak mencintai istri, salah sedikit bertengkar, ya. Nah, itu kemudian, nah kalau sudah mulai terjadinya konflik-konflik di dalam hubungan suami istri, itu akan menciptakan kepahitan-kepahitan, ya bukan kebahagiaan. Nah, karena kepahitan, hormonnya tidak muncul. Nah, karena hormonnya tidak muncul, tidak akan menimbulkan rasa ketagihan untuk ketemu lagi. Tidak menimbulkan keinginan untuk berkomunikasi lagi, menjauhi. Itu karena apa? Karena kepahitan, penderitaan. Ketemu bukannya malah bahagia, tapi malah sakit hati. Ya, akhirnya menghindar. Nah, itulah terjadinya mulai renggangnya hubungan antara suami istri. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ya karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. Loh, apa yang mereka lakukan? Ya keinginan-keinginan dosa yang belum diselesaikan. Ego, ya mau menang sendiri, ya tidak peduli dengan orang lain, iri hati, dengki, amarah, pendendam. Sama istrinya masih dendam. Istri lihat suami kayak gitu dendam. Tidak ada mengampuni. Ya itu. Akibat dari situ loh kemudian timbul rasa yang tidak suka. Nah, kalau rasa tidak suka, hormon-hormon bahagia, hormon-hormon puas, endorfin, serotonin, ya reseptor opioid tidak muncul. Ya kalau tidak muncul ya tidak kangen, tidak pengen ketemu. Ya kalau sudah tidak pengen ketemu ya akhirnya vonisnya apa? Cerai. Karena sudah tidak suka. Nah, semua itu terjadi oleh karena apa? Karena konsep-konsep dosa yang ada di dalam alam bawah sadarnya belum diselesaikan. Jadi masih berdosa sudah menikah. Ya udah. Nanti pada waktu dalam hubungan pernikahan suami istri itu konsep-konsep dosa yang tadinya tersembunyi karena pacaran disembunyikan semuanya. Nah, pada waktu sudah menikah keluar aslinya semua. Konsep-konsep alam bawah sadarnya itu dosa-dosa yang ada di alam bawah sadarnya muncul. Nah, terjadilah konflik di dalam rumah tangga. Plus pada waktu pacaran tidak berdoa, tidak bertanya, Tuhan, apakah ini adalah pasangan yang Tuhan berikan? Ya,
langsung asal pilih berdasarkan keinginan pribadi, ndak tanya Tuhan. Kawin, menikah, ternyata itu bukan pilihan Tuhan. Ya udah, yang terjadi adalah konflik terus di dalam rumah tangga. Ya kalau konflik terus, hormon tidak muncul. Hormon tidak muncul, tidak ada rasa kangen, tidak ada rasa rindu, tidak muncul rasa cinta. Ya kalau sudah tidak ada muncul rasa cinta, apa yang muncul? Dengki, amarah, iri hati, benci. Dan itu kalau tumpuk, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Apa yang terjadi? Perasaan suami terhadap istri, istri terhadap suami. Ya udah kalau lihat itu udah rasa muntah. Padahal dulu waktu pacaran lihat itu 1 jam lihat muka istrinya itu masih ketagihan. Bahkan kalau perlu 1 hari 24 jam lihat pacarnya terus. Tapi setelah menikah beda. Ya itu. Karena belum ada yang diselesaikan. Begitu.